Salam Guru Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ridatul Wakidah, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Klaten. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan wawancara dengan dua kepala sekolah mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan yang ada pada modul 3.1. Berikut video wawancara yang telah saya laksanakan. Assalamualaikum, selamat siang Bu Riyati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf, saya ingin meminta waktunya Ibu sebentar. Di sini saya akan melaksanakan tugas sebagai guru penggerak yang mana saya akan bertanya-tanya kepada Bu Riyati mengenai pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan, begitu. Jadi kan selama Ibu menjadi kepala sekolah pasti sudah banyak pengalaman yang Ibu peroleh, ya nanti bisa saya aplikasikan nanti ke depannya, begitu Ibu. Selagi saya bisa, saya akan menjawab sesuai kemampuan saya. Siap Ibu. Untuk pertanyaan yang pertama Ibu, bagaimana Bu Riyati dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dalam mengidentifikasikan kasus, saya pedomani, kasus yang saya pedomani adalah menurut dari nilai-nilai kebajikan yang saya yakini. Apakah keduanya hal tersebut benar atau yang satu benar, yang satu unsur salah. Dikatakan dilema etika jika kedua masalah itu benar. Sama-sama benar gitu. Ya, sama-sama benar. Tapi kalau itu dikatakan bujukan moral, itu apabila yang satu itu benar atau sesuai dengan etika kebajikan tadi, tapi yang satunya salah atau bertentangan dengan etika kebajikan. Baik Ibu. Dari dua tadi nggak ada dilema etika dan ada juga bujukan moral. Nah, selama ini bagaimana Ibu Riyati menjalankan pengambilan keputusan yang ada di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan menurut Ibu? Terima kasih. Dalam mengambil keputusan, meskipun itu keduanya benar, tapi untuk saya pribadi tidak terburu-buru Mbak Lida dalam mengambil keputusan. Mungkin diperlukan beberapa pendapat atau perlu koordinasi dengan guru-guru atau minta pandangan dari pertimbangan dari mereka agar keputusan yang saya ambil nanti merupakan keputusan yang terbaik dan dapat dipertanggungjawabkan. Baik Ibu. Nah, untuk selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bu Riyati lakukan selama ini dalam mengambil keputusan yang sudah Ibu laksanakan? Langkah-langkah yang pernah saya ambil, pertama kali kita menentukan siapa yang terlibat di dalam kasus tersebut. Lalu yang keduanya mengumpulkan fakta atau data sesuai dengan realitanya, kenyataannya. Setelah kita mengetahui fakta serta datanya, kita meminta pertimbangan atau mempertimbangkan beberapa opsi atau cara penyelesaian kasus tersebut. Sehingga jika diperlukan kita perlu koordinasi juga Mbak, dengan guru atau dengan teman yang terkait atau pihak-pihak yang terkait dengan kasus tersebut, permasalahan tersebut, sehingga kita baru mengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan yang terakhir kita baru bisa atau diberikan refleksi. Yang terakhir mengadakan refleksi mengenai keputusan yang telah saya ambil tadi. Baik Ibu.
Kemudian untuk hal-hal Bu yang selama ini Bu Wuryati anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu apa saja Ibu? Bisa disebutkan? Yang dianggap efektif itu satu, tidak merugikan salah satu pihak. Yang keduanya itu membawa dampak positif. Itu yang ketiganya itu bermanfaat untuk semua pihak ya Bu ya. Baik Ibu. Nah untuk selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bu Wuryati dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Yang merupakan tantangan bagi kita itu apabila ada hubungannya dengan kredibilitas jabatan sebagai kepala sekolah atau ada sangkut pautnya dengan nama baik sekolah. Maka kita harus benar-benar mempertimbangkan agar tidak ada dampak yang kurang baik terhadap sekolah atau perlu pertimbangan yang lebih matang. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya yaitu apakah Bu Wuryati memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian sebuah kasus baik dilema etika, kemudian apakah Ibu juga ada tempat atau jadwal tertentu atau langsung diselesaikan langsung ketika ada permasalahan terjadi begitu Bu? Kalau jadwal tidak ada Mbak, kita apabila ada kasus langsung diselesaikan secara bersama-sama. Jadi sehingga dapat istilahnya kasus yang ada yang kita hadapi atau kasus dilema etika yang istilahnya lebih fleksibel gitu ya Bu. Jadi tidak ada jadwal tertentu ya Bu. Ketika ada masalah langsung sebaiknya diperselesaikan dengan baik begitu gitu. Nah, selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Wuryati dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang termasuk dilema etika Bu? Ada, terutama guru-guru, teman guru yang jawab ya Bu ya. Memberikan bantuan, istilahnya pencerahan, pendapat-pendapat mereka dalam menyelesaikan kasus agar kasus tersebut bisa terselesaikan. Begitu. Baik Ibu, dari pengambilan keputusan tadi apakah ada tolok ukurnya Ibu? Tolok ukur yang menjadi tolok ukur saya mengenai kasus tersebut itu ada beberapa hal. Di antaranya dalam penyelesaian masalah tersebut membawa dampak positif bagi seluruh pihak. Dampak negatifnya tidak tampak, sehingga memberikan manfaat untuk kedepannya. Untuk semua pihak begitu ya Bu ya. Ini pertanyaan yang terakhir Bu. Dari semua yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang sekiranya Ibu Wuryati petik dari pengambilan keputusan dilema etika yang selama ini sudah Bu alami? Terima kasih dari semua tadi yang Mbak Lida tanyakan pada saya dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika, khususnya dilema etika ya Mbak, hendaknya dipertimbangkan dengan matang dari berbagai sudut pandang dan dari diri sendiri maupun orang lain tidak merasa dirugikan atau menimbulkan hal-hal atau dampak yang kurang baik. Diharapkan ada dampak positif sehingga membawa manfaat bagi seluruh pihak secara secara keseluruhan dan semua pihak merasa tidak dirugikan. Jawaban dari saya, minta maaf apabila jawaban saya kurang puas. Sudah Ibu, sudah sangat berkenan. Saya minta maaf. Sama-sama Ibu. Terima kasih Ibu atas waktunya sudah sharing dengan saya. Semoga kedepannya saya bisa mengambil keputusan bijak seperti yang sudah Bu laksanakan selama ini.
Oke, terima kasih atas waktunya Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Endang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, saya minta waktunya Ibu sebentar ya. Di sini saya ingin melaksanakan tugas saya, yaitu ingin bertanya sedikit hal mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan kepada Bu Endang. Yang mana Bu Endang selaku kepala sekolah di sekolah kami yang pasti sudah banyak pengalaman dalam menangani sebuah kasus di sekolah ini. Bu, ya. Yang ingin saya tanyakan yang pertama yaitu mengenai bagaimana Bu Endang dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu. Jika kedua hal tersebut itu benar adanya sesuai dengan nilai kebijakan yang saya yakini selama ini, akan tetapi jika satu benar yang satu salah itu disebut yang moral bujukan moral. Baik Bu. Nah, untuk selama ini Bu, bagaimana Bu Endang menjalankan pengambilan keputusan yang ada di sekolah kita, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan berdasarkan pengalaman Bu Endang? Kalau gitu, jika keduanya benar dan mengandung nilai kebijakan atau dilema etika, yaitu saya tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Karena apa? Karena perlu adanya pertimbangan dengan melihat berbagai sudut pandang. Kemudian jika diperlukan juga diadakan koordinasi yang baik dengan pihak-pihak yang terkait agar keputusan itu senantiasa yang diambil menjadi keputusan yang baik dan penuh tanggung jawab. Jadi step by step gitu ya Bu, ya kita pelan-pelan diselesaikan bersama-sama. Baik Bu. Nah, dari tadi yang Ibu bicarakan, kemudian langkah-langkah Bu atau prosedur yang sudah Ibu lakukan selama ini dalam menyelesaikan kasus itu bagaimana Ibu? Biasanya ini kami mengambil langkah-langkah, satu misalnya siapa saja yang terkait, kemudian mengumpulkan data fakta yang telah di jalan itu dengan realita yang ada, kemudian bisa juga mempertimbangkan berbagai opsi untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan konsekuensi yang ditimbulkan. Kemudian juga bisa dengan koordinasi yang baik berkaitan dengan kasus yang ada tersebut. Bisa juga kita mengambil keputusan dengan penuh tanggung jawab. Terus selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Endang anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang termasuk dilema etika, Ibu? Yang saya anggap efektif yaitu dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah jika kepentingan semua pihak itu yang terlibat tidak ada kerugian, serta juga keputusan bisa membawa dampak yang positif. Terus selanjutnya yang akan saya tanyakan yaitu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bu Endang dalam mengambil keputusan yang terkait dengan kasus dilema etika, Ibu? Ya, kadang kita ada beberapa tantangan, kemudian kalau bisa saya matur itu bisa yaitu satu diantaranya bisa membawa kredibilitas jabatan sebagai kepala sekolah, kemudian maupun nama baik, nama baik itu juga perlu dipertimbangkan yang lebih matang lah. Berarti tetap ya Bu harus mempertimbangkan nama baik dan pihak-pihak yang berkaitan. Baik Ibu, kemudian untuk dalam penyelesaian permasalahan Ibu, apakah Bu Endang memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika atau langsung diselesaikan di tempat saat itu juga, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan dengan prosedur-prosedur yang dijalankan Bu Endang? Tidak usah menjadwalkan ini, Bu Lida. Secara khusus dalam menyelesaikan kasus itu
dilema dengan etika dilihat dari urgensinya sehingga lebih fleksibel, lebih mudah. Gitu. Jadi langsung saja ya Bu, ya tidak perlu dijadwalkan ya. Nah, ya Bu. Kemudian ketika menyelesaikan tadi Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini membantu atau mempermudah Bu Endang dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika Ibu? Pak Ibu guru bagaimana enaknya, bagaimana pendapatnya begitu. Kita selalu berkoordinasi terus ya Bu. Nah baik, dari kasus-kasus tadi Bu, tolok ukur keberhasilan yang dirasa Bu Endang, oh kasus ini berhasil menurut saya, itu tolok ukurnya apa Ibu? Tolok ukur keberhasilan keputusan yang saya ambil adalah keputusan yang membawa dampak positif otomatis yang membawa kedepannya itu positif, yang bagus bagi seluruh pihak. Maksudnya bukan untuk golongan, bukan, tapi untuk ini kaitannya dengan untuk semua pihak, bagus untuk semua pihak, sehingga memberikan manfaat untuk kedepannya lebih baik untuk semua pihak begitu ya Bu. Nah itu oke, untuk pertanyaan yang terakhir Bu, dari semua yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bu Endang petik dari pengambilan keputusan tadi yang banyak langkahnya tadi Bu yang berkaitan dengan dilema etika itu? Ya, dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tersebut yaitu dipertimbangkan dengan matang dari berbagai sudut pandang, baik dari diri sendiri, saya sendiri, maupun dari orang lain, sehingga konsekuensi yang ditimbulkan adalah dampak positif, dampak baiknya yang bisa membawa manfaat bagi semua pihak. Ibu, alhamdulillah saya sudah mendapatkan sebuah pencerahan Ibu bahwa sebuah masalah itu tidak bisa diselesaikan dengan kekerasan dan sendiri. Perlu pertimbangan dari semua pihak agar dampak negatifnya tidak terlihat dan mendapatkan manfaat bagi orang lain. Bagi semua pihak. Terima kasih Ibu Endang untuk waktu yang telah diberikan kepada saya. Untuk pengalaman-pengalaman Bu Endang kedepannya akan saya aplikasikan jika saya ada permasalahan yang termasuk dilema etika. Ngoten Ibu. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.